Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Sarina Lopua, NPM 022723112555, mahasiswa dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Kode etik merupakan pedoman yang sangat penting bagi akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seseorang akuntan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam menyusun atau memeriksa laporan keuangan, tetapi juga harus memiliki sikap profesional dan etika yang baik. Nah, hal ini karena hasil pekerjaan akuntan digunakan oleh banyak pihak untuk mengambil keputusan penting melalui materi ini. Nah, kita akan memahami bagaimana kode etik ini menjadi dasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Baik, kita masuk ke agenda pembelajaran. Pada presentasi ini terdapat 6 materi utama yang akan saya bahas. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai profesi akuntan di Indonesia, termasuk jenis-jenis akuntan dan perannya dalam dunia kerja. Yang kedua, membahas konsep dasar kode etik profesi, yaitu pengertian dan tujuan dari kode etik itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu membahas kode etik yang diterapkan oleh organisasi profesi akuntan di Indonesia, yaitu IAI dan IAPI. Nah, yang keempat membahas 5 prinsip dasar etika yang harus dimiliki oleh setiap akuntan. Kelima, membahas berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi etika seseorang akuntan serta cara pencegahannya. Dan yang terakhir, kita akan melihat contoh kasus pelanggaran etika akuntan serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggarannya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai profesi akuntan di Indonesia. Di Indonesia, profesi akuntan dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, yang pertama di sini adalah akuntan publik. Akuntan publik memberikan jasa audit, atestasi dan konsultasi kepada pihak luar perusahaan. Nah, tugas utamanya adalah memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan sehingga dapat dipercaya oleh investor, kreditur, dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntan manajemen. Akuntan ini bekerja di dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di instansi pemerintah seperti BPK, BPKB atau kementerian. Nah, tugas mereka di sini adalah untuk mengelola, memeriksa dan mengawasi pembangunan keuangan negara agar digunakan secara efektif dan transparan. Yang keempat di sini akuntan pendidik. Akuntan pendidik bertugas mengajar, melakukan penelitian serta mengembangkan ilmu akuntansi di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, meskipun ini memiliki bidang pekerjaan yang berbeda, seluruh akuntan harus tetap mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada konsep dasar kode etik profesi.
Kode etik profesi adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman perilaku profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, kode etik dibuat untuk memastikan bahwa setiap akuntan bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Nah, tujuan pertama adalah untuk melindungi kepentingan publik. Masyarakat harus mendapatkan informasi keuangan yang benar dan dapat dipercaya. Nah, tujuan kedua yaitu menjaga integritas profesi. Dengan adanya kode etik, profesi akuntansi dapat mempertahankan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan standar perilaku. Nah, kode etik membantu akuntan mengetahui tindakan yang benar dan yang harus dihindari dalam pekerjaannya. Nah, tujuan keempat yaitu untuk menciptakan akuntabilitas. Setiap akuntan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan profesional yang diambil. Nah, oleh karena itu, kode etik bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi menjadi pedoman moral dalam menjalankan profesi. Kita masuk ke kode etik IAI dan IAPI. Di Indonesia terdapat dua organisasi utama yang mengatur etika profesi akuntan. Yang pertama di sini adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi ini merupakan wadah profesi akuntan di Indonesia yang mengadopsi standar etika internasional dari ISPA. Kode etik yang diterbitkan IAI berlaku bagi seluruh anggotanya, baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor publik. Selain itu, IAI juga mewajibkan anggotanya untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan atau Continuing Professional Development. Yang kedua adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat IAPI. Organisasi ini secara khusus mengatur profesi akuntan publik atau auditor eksternal. IAPI memiliki aturan yang lebih spesifik mengenai independensi auditor, larangan menerima hadiah dari klien, serta ketentuan mengenai penetapan fee profesional yang wajar. Yang kedua, organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kualitas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Selanjutnya di sini ada 5 prinsip dasar etika akuntan menurut kode etik IAI dan standar internasional. Terdapat 5 prinsip dasar etika yang harus dimiliki oleh setiap akuntan. Prinsip pertama adalah integritas. Integritas berarti bersikap jujur, tegas, dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyesatkan pihak lain. Nah, seseorang akuntan harus menyampaikan informasi apa adanya sesuai dengan fakta. Prinsip yang kedua adalah objektivitas. Akuntan harus mampu mengambil keputusan secara adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan keluarga, ataupun tekanan dari pihak lain. Nah, prinsip yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seorang akuntan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta melaksanakan pekerjaan secara cermat sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, prinsip yang keempat di sini adalah kerahasiaan. Nah, informasi yang diperoleh selama menjalankan pekerjaan tidak boleh disebarkan kepada pihak lain tanpa izin yang sah.
Nah, prinsip yang kelima adalah perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjaga nama baik profesi. Nah, dari kelima prinsip ini merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi akuntansi secara profesional. Nah, masuk kepada ancaman dan pencegahan terhadap prinsip dasar. Dalam praktiknya, seseorang akuntan sering menghadapi situasi yang dapat mengancam penerapan prinsip etika. Nah, ancaman pertama adalah kepentingan pribadi. Misalnya, seorang auditor memiliki saham di perusahaan klien sehingga dapat mempengaruhi penilaiannya. Nah, ancaman yang kedua adalah telaah pribadi, yaitu ketika seseorang harus memeriksa pekerjaan yang sebelumnya dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, yang ancaman ketiga adalah advokasi, yaitu terlalu membela kepentingan klien sehingga kehilangan sikap objektif. Nah, ancaman yang keempat adalah kedekatan, yaitu hubungan yang terlalu akrab dengan klien sehingga mempengaruhi sikap kritis dan independen. Nah, ancaman yang kelima adalah intimidasi, yaitu adanya tekanan dari atasan klien atau pihak lain untuk mengubah hasil pekerjaan. Untuk mengatasi ancaman tersebut, terdapat beberapa langkah pencegahan seperti melakukan rotasi auditor secara berkala. Nah, melakukan review independen oleh pihak lain, berkonsultasi dengan ahli eksternal, mengikuti pelatihan profesional secara rutin, dan mengungkapkan konflik kepentingan secara terbuka. Nah, dengan ini adanya pencegahan tersebut, kualitas dan independensi pekerjaan akuntan dapat tetap terjaga. Di sini ada sanksi pelanggaran kode etik akuntan. Apabila seseorang akuntan melanggar kode etik, maka ia akan dapat dikenakan berbagai jenis sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Nah, sanksi yang pertama adalah teguran tertulis, yaitu peringatan resmi yang dicatat dalam rekam jejak profesional. Nah, sanksi yang kedua adalah pemberhentian sementara, yaitu pencabutan izin praktik untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, sanksi pencabutan izin permanen yang menyebabkan seseorang tidak dapat lagi menjalankan profesinya sebagai seorang akuntan publik. Nah, selain itu terdapat sanksi perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian profesional. Nah, dalam kasus yang lebih serius dapat dikenakan sanksi pidana seperti hukuman penjara atau denda apabila terbukti melakukan tindak pidana. Nah, misalnya seperti pemalsuan laporan keuangan. Nah, sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas profesi serta memberikan efek jera bagi seorang pelanggar. Nah, di sini ada contoh studi kasus pelanggaran etika sebagai contoh nyata pelanggaran etika profesi. Kita dapat melihat kasus Garuda Indonesia pada tahun 2019. Nah, dalam kasus ini, perusahaan mengakui pendapatan yang sebenarnya belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan menurut standar akuntansi. Nah, akibatnya laporan keuangan menunjukkan laba yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kasus tersebut menimbulkan
pertanyaan mengenai penerapan prinsip integritas, kompetensi profesional, dan independensi auditor. Nah, pihak regulator kemudian memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat karena dianggap tidak menjalankan tugas secara profesionalnya dengan baik. Nah, dari kasus ini kita dapat belajar bahwa seorang akuntan harus selalu menjunjung tinggi kejujuran, bersikap kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Nah, kepercayaan publik juga jauh lebih penting daripada kepentingan sesaat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi akuntansi ini merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku akuntan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kode etik berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan melindungi kepentingan publik. Nah, setiap akuntan harus menerapkan 5 prinsip dasar etika, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Nah, selain itu, akuntan juga harus mampu mengenali berbagai ancaman etika yang dapat mempengaruhi independensi dan kualitas pekerjaannya serta menerapkan langkah pencegahan yang tepat. Nah, pada akhirnya keberhasilan profesi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga komitmen terhadap etika dan tanggung jawab profesional. Dengan menjunjung tinggi kode etik, profesi akuntansi akan tetap dipercaya oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang besar bagi dunia usaha maupun pemerintah.